Jadi kita akan membahas desain probe, kemudian Northern and Southern blotting, ya, dalam rangka hibridisasi DNA-DNA ataupun DNA-RNA ataupun RNA-RNA. Ya. Ini jadi topik desain probe dan hibridisasi, ya. Tapi dan hibridisasi itu dideteksi di dalam blotting tadi, ya. Southern blot dan Northern blot. Ya. Itu teknologi yang sudah cukup tua, ya, sudah, ya, walaupun belum berapa lama umurnya, tapi karena ilmu dan teknik di biologi molekuler ini sangat cepat berubah, ya. Jadi dia terasa sudah sekuno, padahal sebenarnya belum terlalu lama itu berkembangnya. Oke. Ini hasil tes tadi, ya. Jadi 1 orang dapat 30, 5 orang dapat 40, 4 orang dapat 50, 5 orang dapat 50, 1 orang dapat 70, dan 1 orang dapat 80. Jadi begitulah kira-kira sebaran pengetahuan atau dasar teori Anda, ya. Dan ya, saya tidak akan membahas soal itu satu persatu, tapi di dalam bahasan kita nanti akan ada apa-apa yang ada di soal itu, ya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah kuliah ini ada peningkatan. Nah, ini kita kembali lagi ke Central Dogma of Molecular Genetics atau Molecular Biology, ya. Ini menjadi dasar dari perkembangan biologi molekuler yang begitu cepat sampai rekayasa genetik, sampai ke yang terakhir genome editing, itu semuanya berbasis ke Central Dogma ini, ya. Bahwa dari DNA atau gen, ya, ditranskripsikan, ya, menjadi RNA. Kemudian RNA ini ditranslasikan menjadi protein. Dan protein inilah yang berperan sebagai enzim yang berfungsi dalam menciptakan atau melangsungkan reaksi-reaksi atau biosintesis senyawa-senyawa tertentu yang ujungnya adalah terbentuknya trait atau sifat, ya, atau fenotipe, ya. Di fenotipe ini tentu sudah ada pengaruh lingkungan. Semuanya ini sejak dari transkripsi ini itu sudah menjadi namanya ekspresi gen, ya. Jadi gen DNA sendiri bisa dimultiplikasi, direplikasi menjadi DNA. Kemudian DNA itu bisa diekspresikan, ya. Ini transkripsi ini sudah mengarah ke ekspresi gen. Jadi RNA itu sudah merupakan ekspresi gen. Kemudian ekspresi gen yang terlihat oleh kita itu adalah fenotipe. Dan ini tentu dari pengaruh lingkungan dan gennya sendiri, kemudian interaksi antara gen dan lingkungan tersebut. Ini contoh saja, ada fenotipe yang dikendalikan oleh gen tunggal atau sedikit gen, ada yang sifat yang kompleks yang dikendalikan oleh berbagai gen karena dia merupakan akumulasi dari berbagai sifat-sifat lain, gitu, ya. Tinggi tanaman itu kan dipengaruhi oleh banyak hal, apalagi hasil, ya. Kalau kita berbicara hasil itu ada komponen-komponennya, dan setiap komponen-komponen itu dipengaruhi oleh banyak gen, sehingga sangat kompleks kalau kita berbicara mengenai perbedaan fenotipe hasil. Jadi inilah mulai dari Central Dogma ini yang harus Anda pahami benar-benar, bagaimana DNA bereplikasi, bagaimana DNA ditranskripsi, bagaimana RNA diproses dan ditranslasikan menjadi protein, dan bagaimana nanti protein berkembang
menjadi traits itu. Ya, tapi kita tidak akan berbicara mengenai proses-proses itu. Sekarang kita berbicara mengenai beberapa hal saja, yaitu bagaimana kita mendeteksi, ya, mendeteksi level RNA atau level protein. Oke. Jadi ekspresi gen itu pada level messenger RNA bisa dideteksi dengan real-time PCR, bisa dengan Northern blot hybridization, ya. Hibridisasi Northern blot. Kemudian level protein dengan Western blot atau immunoblotting. Ya. Nah, apa itu blot, apa itu blotting, apa itu hibridisasi? Ya. Nah, hibridisasi ini kan dikenal istilah di pertanian, sejak pemuliaan ada varietas hibrida, ya, itu berbasis hibridisasi. Ya. Sekarang malah ada mobil hybrid, ya, di mobil hybrid yang ditenagai oleh campuran, pencampuran, ya, ditenagai bisa oleh listrik, bisa oleh fuel atau bahan bakar, sehingga ada dua tenaga yang bisa. Jadi apa itu hibridisasi bisa Anda cari sendiri nanti artinya, dan dalam arti di DNA ini ada terbentuknya double strand, ya, dari single strand terbentuk menjadi double strand, baik itu DNA DNA, DNA RNA ataupun RNA RNA, itu bisa terjadi. Oke, dasar teori, ya. DNA double strand dapat diseparasi menjadi single strand dengan cara memutus ikatan hidrogen. Ini sudah kita pelajari sejak dari teori dasar DNA itu, ya, bahwa ada PM, melting temperature, saat 50% DNA itu double strand dan 50% dia single strand. Nah, itu terjadi karena salah satunya meningkatnya suhu memutus ikatan hidrogen sehingga double strand DNA itu terpisah. Ya. Kemudian DNA komplementer dapat dibentuk kembali menjadi double strand secara in vitro. Inilah yang menjadi dasar dari hibridisasi itu. Ya. Jadi terbentuknya double strand dengan pasangan sense dan antisense itu. Ya. Pasangan komplementer dari DNA single strand dengan single strand yang lain. Begitu. Ya. Dan disinilah nanti salah satu strand yang kita gunakan adalah berupa probe. Ya. Apa itu probe nanti akan kita pelajari. Ini gambarnya DNA memisah, tergantung suhu, tergantung GC content, ya, berapa persen G dan C. Ya, ingat kembali jumlah ikatan hidrogennya, AT itu 2 ikatan hidrogennya, GC itu 3 ikatan hidrogennya. Ya, harus diingat kembali. Nah, kemampuan untuk reform molekul double stranded DNA atau hibridisasi memungkinkan untuk mendeteksi fragmen DNA spesifik atau molekul RNA. Ingat, hibridisasi itu apa? Ini kemampuan untuk reform atau membentuk kembali molekul double stranded DNA yang di atas ini. Ini bisa digunakan untuk mendeteksi fragmen DNA spesifik atau molekul RNA dengan cara memberikan pasangan yang kita tahu dengan pasti. Ya. Jadi memberikan DNA komplementer yang pasti, yang kita tahu sekuensnya. Ya. Nah, itulah yang disebut probe, ya, dalam hal ini. Ya. Jadi probe itu adalah untaian DNA yang kita tahu pasti dan kita tandai. Ya. Kita tandai sehingga kalau dia terjadi hibridisasi, kita tahu bahwa DNA itu ada di situ. DNA itu yang kita cari itu ada karena dia berpasangan dengan probe yang kita gunakan. Begitu. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, tapi itulah dasar teorinya yang harus Anda pahami. Nah, hibridisasi, ya, dapat dilakukan dengan cara menginkubasikan
membran yang telah berisi sampel target dalam buffer yang ditambahkan probe ya, pada oven hibridisasi dengan suhu tertentu. Jadi intinya ini hibridisasi itu menginkubasikan membran, jadi membran itu bisa nilon, bisa nitroselulose yang berisi potongan-potongan DNA yang ingin kita cari apakah DNA yang kita targetkan itu ada di situ begitu. Misalnya kita punya genomic DNA, ya, DNA genomik yang sudah kita potong-potong dengan enzim, kemudian kita running dalam gel elektroforesis. Ya. Nah ini nanti kita pindahkan ke membran. Ya. Jadi dari gel kita pindahkan ke membran, kemudian dengan berbagai tahapan-tahapan yang nanti akan kita bicarakan, itu dihibridisasi dengan probe yang sudah kita tagging, yang sudah kita beri penanda ya probe-nya itu. Nah, kalau dia terjadi hibridisasi atau probe kita secara klop menempel pada DNA tertentu, berarti DNA yang kita cari itu kita temukan ada di situ gitu. Ya. Oke. Nah, imobilisasi asam-asam nukleat ya. Jadi asam-asam nukleat ingat ada DNA, ada RNA. Pada membran dapat diidentifikasi dengan cara melabel probe atau tagging probe atau membuat penanda pada probe. Ya. Kemudian di blotting ya, di blotting. Nah, blotting itu sendiri sebenarnya hanya proses pindahnya sampel DNA tadi dari dari gel hasil elektroforesis ke membran itu. Ya. Oke. Nah ini hybridization, ada yang menulis pakai Z, ada yang menulis pakai S ya. Is a phenomenon in which single-stranded DNA atau RNA molecules anneal, ya. Ingat lagi annealing, anneal atau menempel to complementary DNA or RNA. Nah, ingat bahwa yang bisa berpasangan adalah single-stranded DNA ya, dan RNA. Ya. Kalau double-stranded DNA, dia harus kita pisahkan dulu, kemudian baru bisa berpasangan dengan DNA probe. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Berarti belum ya. Nah ini probe ya, nucleic acid probe ya. Jadi definisi dari probe itu adalah single stranded DNA atau molekul RNA dengan ukuran pendek kurang dari 2000 pasang basa atau base pair yang digunakan untuk mengidentifikasi sebagian runutan asam nukleat melalui hibridisasi. Ya. Jadi potongan DNA tapi single stranded agar dia bisa berpasangan dengan pasangan yang baru atau RNA dengan ukuran pendek. Ya. Digunakan untuk mengidentifikasi asam nukleat melalui hibridisasi. Yaitu hibridisasi itu terjadi annealing antara probe dengan DNA yang kita cari. Nah, untuk mengetahui itu, apakah dia terjadi hibridisasi, tentu kita harus melabel atau men-tagging ya, dari probe tadi. Nah, probe itu bisa dilabel dengan radioaktif atau fluorescent nucleotides. Ya. Nah, dulu banyak digunakan radioaktif, kemudian dipoto secara radiografi, ya, atau banyak digunakan fluorescent nucleotides karena orang tidak ingin lagi berurusan dengan radioaktif karena bisa-bisa kan radioaktif itu menyebabkan kanker dan lain-lain begitu ya. Ada lagi secondary label pakai heptane bound nucleotides ya, nanti bisa dilihat. Nah, probe itu sendiri bisa berupa gene probes, gene probes artinya berasal dari gen, bisa dari gen dari organisme yang berbeda,
Saya belum menghidupkan laser ini. Dari organisme yang berbeda disebut heterologus atau homologus dari organisme yang sama. Atau bisa juga oligonucleotide probes ya. Ini sintetik ya, sintetik. Jadi kita yang membuat ya, buat probes tersebut. Nah, probes dan DNA blots ya. Jadi blots itu adalah memindahkan DNA dari apa namanya dari gel ke membran ya. Kemudian diproses selanjutnya. Nah, ini contoh ini membran di membran kita ini sudah menempel DNA yang berasal dari gel tadi ya. Kemudian di membran itu kan ada target DNA kita itu yang sudah menempel. Kemudian dicari oleh probe yang sudah diberi tagging ya. Ini taggingnya deoxygenin ya labelnya. Jadi nanti kalau dia menempel keluar warna tertentu atau bisa difoto dengan radiografi tadi ya. Nah ini misalnya tandanya di freeze back, di prehibridisasi, kemudian dicuci ini untuk menghilangkan DNA tidak spesifik di sini, kemudian difoto nanti lebih lengkap ada di belakang ya. Jadi yang pertama adalah size separated genomic DNA fragments, kemudian dibuat menjadi single stranded dan covalently bound to the surface of nylon membrane. Syaratnya untuk DNA fragment harus single stranded. Caranya nanti ada ya, caranya kalau di PCR kita melakukan denaturasi atau memisahkan untai ganda itu menjadi untai tunggal dengan menaikkan suhu ya. Nah, kalau di dalam membran ini kita lakukan dengan memberikan senyawa kimia, salah satunya NaOH ya. Membran is mixed with a solution of single stranded MIP61 probe. Ya, ini probe-nya label with deoxygenin, allowing hybridization of the probe to the complementary DNA sequence. Ya. Jadi probe itu mirip-mirip dengan primer ya, cuman panjang dibanding primer ya. Kalau primer hanya 20 bahasa, ini bisa sampai 2000 ya. Nah, ini dia di label, tapi prosesnya ya sama potongan pendek DNA begitu. Kalau primer gunanya untuk memulai sintesis DNA in vitro, kalau ini hanya sekedar mencari pasangan yang sesuai saja. Ya. Probe ini hanya mencari pasangan yang sesuai. Kalau pasangannya sesuai, dia menempel dan karena dia diberi label, maka kita bisa mendeteksi mana yang cocok, ya, mana DNA kita cari itu apa ada atau tidak. Begitu. Membran is washed to remove unbound probe, dicuci supaya probe-probe yang tersisa yang tidak nempel pada DNA target itu dihilangkan. Kemudian dideteksi ya. Deteksinya tentu tergantung tadi pada taggingnya apa ya, labelnya apa. Nah ini salah satu contoh ya. Ini DIC jadi menempel pada DUTP ya, RNA. Ada beberapa komponen yang harus masuk, single stranded DNA template. Ini mulai dari primer untuk karena ini PCR labeling, ya, ini membuat label dengan teknik PCR ya untuk DUTP-nya. Ya.
Ini tekniknya juga perlu kita pelajari, tapi tentu tidak mendalam ya. Yang mana biasanya kita hanya pesan klop yang sudah dilabel, kemudian kita melakukan apakah Southern blot ataupun Western blot, Northern blot. Ya. Thermostable promise incorporate the DIG-DUTP as an amplified a specific region of the template DNA. The result is highly labeled, very specific and very sensitive hybridization probe. Jadi probe-nya juga diciptakan dengan pelabelan melalui PCR. During the standard PCR reaction, digoxygenin 11-DUTP is incorporated into newly synthesized DNA. The polymerase chain reaction PCR allows the amplification of minute amounts, jumlah yang sangat sedikit ya minutes itu, of DNA to levels above 1 microgram. Jadi minutes ini dengan menitnya jam itu sama tulisannya, tapi artinya beda ya. Bacanya juga beda. Kalau tulisannya sama, bacanya beda. Ya. The only prerequisite is that some sequence information of the target sequence is needed in order to synthesize the appropriate primers. Ini untuk sintesis ini ya, DUTP yang dilabel dengan digoxygenin tadi. Nah, ini kita sekarang masuk umum blotting ya. Jadi prosedur umum blotting. Ya. Jadi ingat apa itu blotting ya. Kita akan pelajari paling tidak dua di sini yaitu Southern blot dan Northern blot. Ya. Southern blot itu untuk DNA yang pertama dikembangkan, kemudian berkembang berikutnya Northern blot untuk RNA. Ya. Kemudian ada Western blot untuk protein. Ya. Tapi semuanya tidak ada hubungannya dengan arah. Ya. Tidak ada hubungannya dengan north, south, west, east. Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Itu hanya guyonan orang aja, guyonan orang molekuler biologi, karena yang pertama ditemukan itu adalah DNA blotting oleh Mr. Soughton, ya, orang dengan nama belakangnya Soughton. Jadi disebut teknik itu sebagai Soughton blot, ya, teknik blotting DNA. Kemudian orang membuat teknik blotting RNA. Nah, dikasihlah nama Northern begitu. Padahal tidak ada hubungannya dengan arah-arah tadi itu. Itu hanya guyonan saja. Yang satu Southern karena nama orang. Ya. Kemudian diciptakan nama-nama yang mirip dengan Southern itu. Ya. Ada Northern, ada Western, ada yang lain lagi. Ya. Ya. Jadi beberapa prosedur umum blotting ini ya nanti akan dibahas satu-satu, yaitu DNA atau RNA didigest atau dipotong dengan enzim restriksi. Enzim restriksi ini supaya DNA itu menjadi potongan-potongan kecil, ya, karena DNA genom itu kan ada dalam kromosom yang begitu panjang, ya, dan di dalam kromosom itu terdapat DNA, dan kita harapkan DNA yang kita cari atau potongan gen yang kita cari itu ada di dalam salah satu potongan-potongan yang terjadi karena enzim restriksi ini. Ya. Enzim restriksi ada macam-macam ya, bisa dicari lagi yang mengenal dengan daerah yang akan dipotongnya dengan huruf-huruf tertentu begitu. Kemudian setelah di digest, kemudian dilakukan elektroporesis sampel sehingga DNA itu terpisah berbasis bobot molekulnya, panjang pendeknya DNA itu di dalam gel tadi. Nah, kemudian dilakukan depurinasi, nanti akan kita bahas, tapi intinya ini untuk DNA yang terlalu panjang
dilakukan depurinasi sehingga dia putus-putus lagi jadi lebih pendek. Kemudian dilakukan denaturasi double stranded DNA menjadi single stranded DNA. Karena kalau dia masih berpasangan, orang masih ada suami istrinya, tidak bisa masuk orang ketiga begitu. Ya, jadi ini harus dipisah dulu menjadi single stranded agar bisa mencari pasangan yang baru, yaitu probe tadi itu. Kemudian ditransfer sampel dari gel ke membran. Nah, ini yang namanya blotting itu sebenarnya, ya blot. Kemudian dilakukan fiksasi agar gen atau DNA, potongan DNA tadi memang terikat dengan kuat kepada membran. Kemudian dilakukan prehibridisasi membran dalam buffer hibridisasi. Ini tujuannya untuk menghilangkan atau mengikat DNA yang tidak spesifik, non-spesifik DNA. Kemudian inkubasi membran dalam buffer yang ditambahkan probe terlabel. Disinilah hibridisasi antara probe dengan DNA target kita itu terjadi. Kalau ada, dia akan kawin atau terjadi hibridisasi, dan karena dia terlabel, maka kita akan bisa melihat dia dengan cara-cara tertentu, tergantung labelnya. Kemudian pencucian membran dengan buffer tertentu ya untuk menghilangkan sisa-sisa probe yang tidak terpakai dan sisa-sisa DNA yang tidak terfiksasi misalnya. Kemudian dilakukan deteksi, deteksi ekspresi. Kalau dia berupa RNA ya, itu sudah ekspresi dari gen. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa saya masih nyambung? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Nanti kalau seandainya saya terputus, tolong ditelepon atau apa ya. Saya tidak tahu apa saya nyambung atau tidak. Oke. Nah, ini digest yang pertama tadi, ya, DNA di digest dipotong dengan enzim restriksi tertentu sebelum dilakukan elektroforesis. DNA yang telah dipotong dimasukkan ke dalam gel agarose untuk dielektroforesis. Ya. Pada sampel RNA atau single stranded DNA dalam kondisi denaturasi untuk menimbulkan struktur sekunder. Struktur sekunder ini terjadinya semacam hairpin dan lain-lain yang waktu itu terjadi pada PCR ya, primer dengan targetnya. Ini juga seperti itu bisa terjadi antara DNA dengan DNA itu sendiri ya, ataupun RNA dengan RNA. Tapi di sini kan kita belum memasukkan probe-nya, jadi secondary structure itu terjadi di antara dia sendiri begitu. Nah, ini depurinasi ya, sebagai opsional ya. Dilakukan bila fragmen DNA berukuran besar, ya, lebih dari 3.000 kilobase, ya, 3.000 pasang basah atau 3 kilobase. Ya. Teknik yang dilakukan adalah dengan cara menginkubasi gel dalam larutan HCl dengan tujuan untuk menghilangkan basa-basa purin. Nah, dengan hilangnya basa-basa purin ini, guanin dan adenin lepas ya. Ya, dengan lepasnya adenin dan guanin ini berarti DNA fragmen kita itu menjadi terpotong juga begitu. Ya. Kemudian dilanjutkan inkubasi pada buffer untuk netralisasi sehingga fragmen DNA target siap untuk ditransfer ke membran. Kemudian denaturasi ya. Double stranded DNA atau memisahkan double stranded DNA itu
Ya, tadi sudah disampaikan bahwa pada kondisi PCR kita melakukan denaturasi itu dengan meningkatkan suhu. Ya, ada suhu denaturasi, kemudian ada suhu annealing, ya, ada TM, ada TA, ya, TM melting temperature. Tapi karena di sini kita tidak mengatur suhu, jadi denaturasi ini bukan secara kimiawi. Jadi double stranded DNA didenaturasi, complementary strands-nya diseparasi, dipisah dengan memberikan perlakuan dengan NaOH. Kenapa dengan NaOH bisa? Nah, NaOH ini meningkatkan pH, ya. Dengan adanya pH yang tinggi, pH di atas 10, ya, ikatan-ikatan hidrogen ini akan putus sebagian, ya. Misalnya pada sitosin, pada adenin ini, di sini yang biasanya ada H, tidak ada H, sehingga dia putus begitu. Ini juga di sini, ya. Antara NH, H-nya tidak ada karena mungkin NaOH, H ini tertarik menjadi H2O, ya, dengan pada pH rendah misalnya, pada pH tinggi ini, sehingga putus ikatan hidrogennya, ya. Kira-kira begitu gambarannya. Kemudian gel dinetralisasi, ya, setelah larutan NaOH ditambahkan dengan menginkubasi pada buffer sebelum ditransfer ke membran. Nah, bila elektroforesis yang dilakukan dalam kondisi denaturasi, maka tahap denaturasi gel tidak perlu dilakukan lagi, ya. Jadi tergantung sampel kita yang gunakan, apakah DNA-nya dalam bentuk double strand. Kalau dalam bentuk double strand kita lakukan elektroforesis, maka DNA double strand itu harus diseparasi di dalam gel dengan menggunakan NaOH. Tapi kalau kita sudah melakukan separasi sebelumnya, kemudian kita jalankan elektroforesis, maka tidak perlu lagi. Jadi ini yang membedakan, nanti ini berlaku untuk Southern blot, ya. Southern blot untuk mendeteksi DNA. Jadi DNA itu harus didenaturasi, baik sebelum dielektroforesis atau kalau kita sampelnya langsung dielektroforesis pada kondisi double stranded, maka dilakukan pemisahan untai ganda itu dengan NaOH. Tapi kalau di Northern blot kita pakai RNA sudah single stranded. Jadi yang membedakan tadi Southern blot dengan Northern blot adalah di Southern blot kita melakukan denaturasi DNA pada gel kalau sebelumnya kita tidak melakukan denaturasi. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini transfer DNA target ke membran. Ya, ini proses blotting itu, ya. Nah, ini teknik yang pertama dikembangkan oleh Mr. Southern itu, ya. Metode kapilari dikembangkan oleh Southern, ya. Jadi berbasis sistem kapilar, ya. Sistem kapilar dikembangkan oleh Profesor Southern. In this method, buffers being drawn through the gel carries the nucleic acid, ya. Jadi buffer ini nanti akan naik ke atas, membawa berikut dengan larutan itu tentu terkandung DNA tadi, kemudian DNA itu naik ke atas secara kapiler dari gel, terus naik ke atas, ya. Sebagian tentu terjerap oleh membran ini. Nah, itulah yang disebut blot, memindahkan DNA dari gel ini atau gel ini ke membran. In this method, buffer being drawn through the gel carries the nucleic acid. Jadi terbawa oleh sistem kapiler itu. Kemudian asam-asam nukleat akan binding ke membran. Teknik ini masih banyak digunakan meskipun memerlukan waktu agak panjang. Jadi semakin lama semakin dengan berkembangnya
real time PCR, kemudian RT-PCR, ya. Penggunaan ini yang sangat memakan waktu, ini kadang harus dibiarkan 1 malam begitu ya. Jadi time consuming, memerlukan waktu yang banyak sekali ya. Jadi ini di sini adalah buffer SSC itu, kemudian ada di sini biasanya ada kertas lagi ke bawah untuk meningkatkan aliran kapilernya, kemudian ada gel tadi, kemudian ada nilon, kemudian ada kertas-kertas bisa wetman, bisa tisu, bisa kertas koran, dan diberi pemberat tapi tidak terlalu berat, jangan sampai juga gelnya hancur begitu. Kemudian terjadi aliran air. Kemudian ada yang dipercepat dengan melakukan penyedotan atau vakuuman. Ya. Nah ini contoh yang lain sama gambarnya buffer RSG-nya di sini. Kemudian ada kertas filter paper ataupun tisu ya untuk meningkatkan air masuk, kemudian melalui gel, kemudian masuk ke membran, terus naik ke atas begitu. Ya. Ini fungsinya untuk menyerap air saja agar dia secara kapiler naik ke atas. Nah, atau cara yang dipercepat ya. Ini prinsipnya sama, tapi ini dilakukan dengan cara yang lebih cepat itu dengan melakukan vakum. Ya. Jadi ini buffer juga, kemudian ditutup, ya, buffer reservoir ditutup, tapi ini gelnya di atas, membrannya di bawah, karena ini penuh dengan buffer, kemudian disedot secara vakum, sehingga apa-apa yang ada di gel ini, larutan, akan tersedot ke bawah dan sebagian ditangkap oleh membran. Ya. Itu terjadi bloating di situ. Nah, membran yang digunakan, ada beberapa tipe atau jenis membran digunakan pada teknik bloating asam-asam nukleat ini. Ya. Ada nitroselulosa secara umum paling sering digunakan sebagai membran. Kemudian ada lagi nilon yang lebih durable, lebih kuat. Bisa mengikat lebih banyak asam nukleat. Ada spesial nilon membran yang have been modified to contain positive charge by even more DNA. Jadi ada membran nilon yang khusus dibuat dengan muatan positif ya. Sedangkan DNA kan negatif ya. Jadi dia bisa mengikat DNA lebih banyak. Ini ada beberapa contoh. Kemudian setelah proses blotting itu, setelah DNA pindah dari gel ke membran, dilakukan fiksasi. Jadi fiksasi ini berguna untuk meningkatkan sensitivitas dengan mencegah hilangnya DNA target itu selama proses-proses berikutnya. Caranya membran itu bisa dibakar dalam tanda kutip, yaitu dipanaskan 80 derajat Celcius selama 2 jam, atau dilakukan dengan sinar ultraviolet selama 4 menit. Jadi proses mempercepatnya dengan UV, ultraviolet radiation. Kalau dibakar, pemanasan ini 2 jam, kalau ultraviolet bisa 4 menit. Jadi ini untuk memperkuat atau memfiksasi agar DNA target tetap berada di dalam membran, tidak tercuci dalam proses-proses selanjutnya, atau tidak hilang ke dalam buffer. Nah, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Prehibridisasi tadi, ya, dan hibridisasi. Ya. Prehibridisasi itu untuk menghilangkan non-spesifik DNA. Ya. Jadi DNA yang bukan target kita itu dihibridisasi dengan sesuatu yang tidak spesifik begitu. Ya, biasanya DNA dari spermanya
ikan salmon yang digunakan, yang tersedia secara komersial ini. Sonicated salmon sperm DNA. Jadi larutan prehibridisasi mengandung non-spesifik DNA. Jadi to prehybridize add non-specific DNA, misalnya single stranded juga tentunya, agar dia bisa anel atau berpasangan atau hibridisasi dengan DNA itu, tapi bukan DNA target kita. Ya. Jadi untuk menghilangkan atau meningkatkan efisiensi, memblok non-specific binding site atau non-specific DNA. Tambahkan 20 kali SSC buffer, Denhart solution. Ini bisa dalam praktikum bisa dibahas lebih jauh. Polyphenylpyrrolidone dan large molecule to take up space and generate more contact. Dan BSA, ya, bovine serum albumin, ya. Non-specific protein juga. Kemudian ada sodium dodecyl sulfate dan formamid. Itu kandungan-kandungan di dalam buffer yang kita gunakan. Jadi ini sangat penting ya, kalau prehibridisasi tidak dilakukan, ya mungkin hasil kita akan salah ya, atau mungkin prop kita itu terhibridisasi pada yang non spesifik itu. Karena bagaimanapun DNA genom itu kan banyak sekali kemungkinan binding site. Ya. Mungkin ada yang mirip dengan DNA target kita, walaupun tidak 100% mirip, tapi kalau mirip saja dia tadi bisa membentuk hibridisasi, membentuk pasangan baru yang tidak kita inginkan begitu. Kemudian setelah DNA non target itu, non spesifik itu di hibridisasi dengan DNA spermanya salmon tadi, dan dilakukan inkubasi dengan probe dan pencucian. Prehybridization, jadi setelah prehybridisasi, the membrane is incubated with the probe yang sudah kita siapkan, sudah kita label, kemudian dicuci ya, untuk menghilangkan sisa-sisa probe-nya. Kemudian dilakukan deteksi. Kalau dengan tadi namanya penggunaan yang biasa digunakan itu, yang harus dideteksi dengan autoradiografi, atau bisa juga dengan ELISA kalau ya non radioaktif probe digunakan. Kalau radioaktif digunakan autoradiografi. Sampai tadi ada pertanyaan proses-prosesnya tadi. Jadi ada 10 proses atau lebih tadi ya, dan masing-masing mempunyai tujuan-tujuan spesifik ya, sehingga dicapai hasil akhir yang DNA target kita itu bisa kita lihat melalui autoradiografi atau melalui proses deteksi yang lain tanpa terganggu oleh DNA non spesifik atau DNA non target. Nah, hal-hal tersebut, efisiensi, hasil, tingkat kepercayaan terhadap DNA target yang sudah binding atau sudah hibridisasi dengan probe kita itu akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Suhu dan temperature ya, suhu atau temperature ya, salah satu saja. Ini tentu akan berpengaruh terhadap TM dan TA ya, annealing temperature, kemudian melting temperature. Hibridisasi sendiri kan dia annealing ya, jadi penempelan satu untai dengan untai yang lainnya. Kemudian kekuatan ion
karena ada garam-garam di dalam sana. Kemudian chaotropic agents, ada agen-agen yang sangat mempengaruhi yang disebut chaotropic. Kemudian panjang probe, ukurannya, ya. Sama juga seperti PCR, di sana yang berpengaruh panjang primer, dari sini panjang probe juga berpengaruh. Semakin panjang probe, akan semakin spesifik isi hibridisasinya, semakin unik, tapi tentu juga akan sulit juga mendapatkan pita atau bandnya itu nantinya. Kemudian terjadi probe mismatch ya. Jadi probe mungkin kalau prehibridisasinya tidak akurat, tidak benar, sebagian probe itu hibridisasi dengan non-spesifik target, ya, non-spesifik DNA. Jadi terjadi mismatch. Mencari pasangan yang tidak kita inginkan begitu. Ini persen GC ya sama seperti yang dibahas di PCR ya, karena pengaruh suhu dan lain-lain. Ini juga berpengaruh terhadap kuat lemahnya ikatan hidrogen di antara DNA dengan DNA, kemudian antara DNA dengan probe kita. All of these factors affects the number or stability of the H bonds formed between complementary strands. Jadi semuanya berpengaruh terhadap kestabilan atau jumlah dan stabilitas dari ikatan hidrogen yang terbentuk antara complementary strands atau juga antara DNA target dengan probe kita. Ya. Ada pertanyaan kah? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, Rizky. Ya, terkait depolinasi tadi, Pak, yang di tahap kedua setelah tahap pertama tadi, itu kan setelah dipotong di depolinasi, saya masih kurang paham tujuan dari depolinasi itu, Pak. Karena kan setelah dipotong itu, apakah memang kita sudah memiliki apa ya, gen atau DNA yang atau apa asal nukleat yang kita inginkan, Pak, sehingga perlu didepolinasi lagi, purinnya terputus. Apakah memang yang kita inginkan jadi berubah lagi atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Rizky. Ya, jadi memang kita sudah memotong-motong genomik DNA itu dengan enzim ya, dengan enzim restriksi tadi. Tetapi kan kita tidak tahu pasti ya. Di dalam hal ini kita katakanlah tidak tahu sequencingnya, sequence-nya, dan kita tidak tahu di mana persisnya di enzim yang kita gunakan itu memotong DNA kita, DNA genomik itu, dan seberapa panjang potongan-potongan itu. Ya. Mungkin antara site yang dikenal oleh enzim restriksi itu ada yang dekat, ada yang jauh. Ya. Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 10.000 mungkin. Nah, seandainya DNA itu terpotongnya masih panjang atau sisa potongan itu masih panjang, lebih dari 3.000 pasang basah, nah ini akan bermasalah juga dengan transfer dan proses-proses selanjutnya. Nah, karena itulah dilakukan depurinasi ya, dengan tujuan juga memperpendek ya dari 3.000 menjadi kurang dari 3.000, bisa jadi 1.500, 2.000 atau 1.000 begitu. Sehingga prosesnya menjadi lebih baik begitu. Ingat probe kita tadi berapa panjangnya ya, kan tidak sampai 3.000 ya. Jadi kira-kira begitu Mas Rizky. Jadi untuk meningkatkan kemungkinan kita mendapat hibridisasi yang tepat antara probe dengan DNA target dengan mengurangi panjangnya atau mengurangi fragmen-fragmen DNA yang panjang, yang lebih dari 3.000. Begitu. Oke, Pak.
berarti yang pas pemotongan di awal itu memang enzimnya digunakan yang acak Pak ya? Nggak, artinya tidak spesifik yang kita inginkan ya Pak ya? Ya, enzimnya bisa kita Enzim pilih ya. pemotongnya. Enzim pemotongnya bisa EcoR1 atau BMS1 atau apa, begitu kan banyak sekali enzim pilihannya. Tapi site-site yang dikenal oleh masing-masing enzim itu kan jaraknya di dalam DNA genomik itu kan kita tidak tahu. Dan sebagian mungkin jauh dari satu tempat ke tempat lain yang dikenal oleh enzim itu panjang begitu. Nah, inilah yang menyebabkan sebagian fragmen itu pendek dan sebagian panjang. Ya. Jadi dalam DNA yang berapa juta itu ya panjangnya itu dipotong-potong. Nah, kalau kita gunakan satu enzim ya mungkin hanya beberapa potongan yang terjadi yang panjang dan ada yang pendek begitu. Nah, kalau panjang ini akan menurunkan efisiensi proses-proses blotting sehingga diperpendek dengan melakukan depurinasi. Jadi potongan awal itu memang tidak otomatis menjadi pendek-pendek begitu Mas Rizky. Sebaran apa namanya lokasi 6 basa yang biasa 6 atau 4 basa yang dikenal oleh enzim itu mungkin berjauhan ya. Di samping acak dia juga berjauhan. Tapi kalau kita menggunakan beberapa enzim dan dia menjadi pendek-pendek, berarti dia tidak perlu lagi depurinasi. Mungkin itu bisa dilihat dari sebaran gelnya ya, sebaran band di dalam gel itu. Ya, coba kita lihat mundur prosesnya di mana adanya. Oke. Ya, jadi kan di sini setelah elektroforesis ya, kita kan tahu band kita itu apakah dia menumpuk di bagian atas ya, dekat ke well-nya, ke sumurannya. Ya. Kalau dia dekat ke sumurannya berarti ukurannya besar-besar begitu. Dia tidak bergerak jauh ke arah ujung yang satunya lagi. Berarti DNA kita masih terlalu besar-besar sehingga tidak kuat berlari di dalam gel itu. Tapi kalau dia udah banyak yang ke ujung, yang kan biasanya kita beri juga ladder ya, DNA marker ukuran DNA-nya. Kalau sampai kena 1000, 2000 itu atau 1500 atau ada yang 500, nah itu berarti sudah tidak perlu depurinasi. Tapi kalau di dalam gel kita itu menumpuk di awal-awal tidak terlalu kuat berlari, dia ya perlu depurinasi. Kira-kira begitu Mas Rizky. Oke Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya. Sampai mana kita? Ada lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Asri. Iya, Pak, saya izin bertanya mengenai ini, Pak, aplikasi Southern Blot. Setahu saya kan itu memang bisa digunakan juga untuk mendeteksi jumlah kopi gen ya pada saat Ya. transformasi DNA. Nah, itu Ya. seperti apa ya, Pak? Saya tadi lihat prosedurnya kan kita elektroforesis terlebih dahulu, kemudian setelah itu kan ada tahap-tahapannya sampai ke tahap hibridisasi. Nah, untuk mengecek jumlah kopi gennya itu seperti apa ya, Pak? Oke. Itu masih jauh slide-nya di belakang, Mbak Asri. Oh ya, baik Oke. Pak. Tapi intinya cuma membandingkan besar kecilnya band ya. Kalau bandnya besar, berarti kopi gennya banyak begitu. Tapi harus ada pembandingnya, yang satu kopi gen itu seberapa sih sebenarnya besar bandnya itu. Bukan jauh bergeraknya band itu ya, bukan dekat sumuran sampai ke ujung yang satunya lagi, bukan begitu, tapi tebal bandnya itu, ya, tebal satu band pada jarak 1000 dari 1000 sang basa begitu.
Nah, apakah dia tebal atau kecil? Nah, itu yang menentukan kopi DNA-nya itu, ya, kopi gennya. Kira-kira begitu, tapi nanti ada di belakang contohnya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Nanti akan kita jelaskan yang pertanyaan Mbak Asri. Ini sudah dipelajari sejak dari PCR ya, temperature, heating DNA, destabilize the H bonds ya. Ini tergantung GC content tadi. GC contentnya tinggi, suhu yang dibutuhkan untuk denaturasi juga tinggi. Nah, increasing the temperature will make it more difficult for the probe to bind to the target DNA. Nah, ini kalau suhunya lebih dari suhu annealing, jadi sulit dia anneal antara probe dengan DNA target. Jadi ini harus yang dipikirkan. Ya, kalau terlalu tinggi bisa destabilisasi H bond, bisa lepasnya ikatan ganda dan terpisahnya double stranded atau terpisahnya antara DNA target dengan probe, atau juga pada suhu itu memang sulit probe itu terikat kepada target. Kemudian kekuatan ion. Hybridisasi DNA fragment is impeded by electrostatic repulsion due to the negative charge of the phosphate backbone. Ya. Ini pengaruh ikatan negatif muatan negatif dari DNA itu. Kemudian kalau kita tambahkan kation, kation itu menetralisasi muatan negatif ini. Dan penambahan garam mempercepat, mempromot, merangsang interaksi antara probe dengan target. Maksimum efek is achieved by 1 molar Na, ya, NaCl bisa garam yang ditambahkan. Kemudian chronotropic agents. Nah, ini yang mempengaruhi tadi ya. Chronotropic agents efek H bond stability. Ya, jadi pengaruhnya juga terhadap ikatan hidrogen ya. Karenanya menurunkan hibridisasi antara probe terhadap target. Jadi kalau ada chronotropic agents ini. Apa itu chronotropic agents yang di bawah ini? Ya, ada urea 6 sampai 8 molar per liter ya. Guanidium chloride, lithium perklorat ya. Gitu. Aquatic agent also known as chronotropic reagent, and chronotrope is a substance which disrupt the three-dimensional structure in macromolecule such as protein, DNA, and RNA. Jadi dia mengganggu tiga dimensi, struktur tiga dimensi dari molekul-molekul besar termasuk protein, DNA, dan RNA. Jadi chronotropic agent itu mempengaruhi stabilisasi hubungan antara molekul ya, yang dimediasi oleh ikatan non-kovalen termasuk hidrogen bonds. Ya. Nah, ini yang paling banyak ada kan antara adenin timin itu ya, ATGC ya. Atau ikatan yang lain, van der Waals atau hidrofobic effect. Jadi kita fokus pada hidrogen bond saja di DNA RNA ini. Kemudian panjang probe ya, seperti juga panjang primer pada PCR. The length and the homology of the probe to the target DNA will determine the total number of H bond formed between the target and the probe. Jadi ini tingkat kesesuaian dan panjang pendeknya probe. Tingkat homologi antara probe dengan DNA target. However, the total probe length tends to only have a major effect when oligonucleotides are used as probes. Jadi oligonucleotide sintetik, ya, bukan probe yang berasal dari gen, apalagi gen homologus. Ya. Kemudian probe mismatch, ya. Probe mismatch percent refers to the amount of original probe concentration bound to anything other than the correct target. Ya, jadi mismatch itu salah pasangan ya, salah pasangan. Jadi dia berpasangan ada selain yang kita inginkan begitu.
Juga kita jodohkan pada DNA kita, ternyata dia tidak mau nyari jodoh sendiri begitu. Jadi selingkuh dia pada yang lain. Jadi dia mismatch. Nah, itu akan mempengaruhi tentu keaktifan hibridisasi kita. One must be very careful of these parameters when using sequences of different concentration. Ini kita harus hati-hati di lab dalam menghitung dan menggunakan masing-masing parameter itu konsentrasinya berapa. Misi konten ini sudah juga lama dipelajari, ya mempunyai lebih banyak ikatan hidrogen sehingga membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk separasi, kemudian annealing temperaturnya juga mungkin tinggi, dan mungkin NaOH yang digunakan untuk denaturasi juga tinggi. Dan stringency atau ketepatan ya, ini juga dipengaruhi oleh berbagai hal lain. Hibridisasi is discussed in terms of stringency, not the TM, ya beda dengan ini. Jadi stringency keketatan lebih banyak digunakan dibanding TM, ya, temperature, melting temperature. Stringency refers to the condition of the hybridization, kondisi hibridisasi related to the TM and reflect the homology between the probe and the target. Jadi hubungannya kedua hal, melting temperature, kemudian juga homologi tadi, ya, kesesuaian pasangan antara probe dengan target. Dan karena itu kita juga harus mendesain probe dengan hati-hati ya, supaya homologinya tinggi. Ya, mungkin harus studi pustaka terlebih dahulu, kira-kira atau gen yang kita cari itu sekuensnya apa. Kalau ada sekuensnya di gene bank ya, kita cari, kemudian kita pesan probe yang sesuai dengan target itu. Nah, kalau di dalam genomic DNA kita itu ada sequence yang persis sama dengan probe kita, dia akan berpasangan sangat mesra dan sangat-sangat ikatannya sangat-sangat bagus begitu. Only a probe with a high degree of homology to the target DNA will hybridize under high stringency condition. Jadi pada keketatan parameter stringency ini hanya yang benar-benar homolog, ya. Sehingga tingkat kepercayaan hasil yang kita dapat itu sangat tinggi. Whereas low stringency will allow a less homologous probe to hybridize to the target DNA. Nah, kalau stringensinya rendah, bisa probe itu hibridisasi ke non-spesifik DNA tadi. Ya. Jadi terjadi hasil yang melebihi apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Karena probe yang terhibridisasi akan memancarkan sinar ataupun label sehingga terdeteksi, padahal itu dia bukan target yang kita inginkan sebenarnya. Ya. Probe to hybridize the less homologous probe to hybridize to the target. Ya. This stringency is controlled by changing the hybridization condition, kondisi hibridisasi ini. Sebentar. Contohnya meningkatkan temperature, decreasing the cell concentration, or including formamide, or increase the stringency. Ya. Jadi meningkatkan temperature, menurunkan konsentrasi garam, atau menambahkan formamide.
atau dalam kondisi praktis biasanya lebih mudah untuk mengontrol kandungan sodium, ya, natrium, ya, atau formalin konsentrasi rather than temperature. Ya. Kalau temperature, kalau stringency tinggi pada sekitar TM bervariasi 15 derajat Celcius dan lain sebagainya. Nah, ini common buffer for hybridization is standar sodium citrate. Ini stock solution dan lain-lain, ya. Bisa dibaca nanti. PCR di sini. Ini contoh ekspresi gen. Ya, ini yang menyiapkan PowerPoint ini adalah almarhum Ibu Nurul Kumaidah, ya. Jadi saya belum banyak mengubahnya. Ini adalah hasil eksperimen Ibu Nurul Kumaidah dengan grupnya waktu itu pada kedelai, ya. Ini melihat ekspresi gen CAO pada kedelai pada berbagai kondisi intensitas cahaya. Ya, tujuannya untuk mencari kedelai yang bisa tahan naungan dan bisa ditanam di bawah tegakan pohon lain, ya, untuk ditumpang sarikan pada atau di perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan kakao dan lain sebagainya di bawah itu untuk memanfaatkan lahan-lahan di bawah tegakan pohon. Carilah kedelai yang tahan naungan. Nah, ini ada beberapa band yang mudah-mudahan bisa terlihat. Kualitas RNA total 3 genotipe kedelai pada berbagai kondisi intensitas cahaya. 1, 6, dan 11. Grup setelah ladder ini, ya, M itu laddernya, itu marka ukuran DNA. Ya. Kemudian 2, 7, dan 12, 3 jam naungan yang nomor 2 ini. Ya. Nomor 2, 7, dan 11, 12, 3 jam naungan. Kemudian 3, 8, dan 13, 3, 8, 13, itu 2 hari naungan. Kemudian 4, 9, dan 14 itu 3 jam gelap. Jadi gelap itu gelap, ya, kalau naungan berarti hanya sebagian berkurangnya cahaya. Kalau 5, 10, dan 15, 2 hari gelap. Nah, dilihat ekspresi gen CAO ini, ya. Ternyata mudah-mudahan ini cocok. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada yang hilang di sini atau ekspresinya sangat sedikit, ya. Semuanya hampir ada, ya, gen ini, ya, tapi ekspresinya ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ini yang nomor 4 tadi apa misalnya 3 jam gelap itu gen CAO-nya itu sedikit sekali ekspresinya pada genotipe yang ini, ya. Ini genotipenya ada di atas, mungkin tidak ikut gitu. Oke, semuanya ada ekspresi gennya ini, ya, dan ada yang berukuran lebih besar dari yang lain, berarti ekspresinya lebih tinggi. Ini membandingkan varietas 1 atau genotipe 1, genotipe 2, genotipe 3 pada kondisi yang berbeda. Oke. Ini konsentrasi RNA total dan persiapan untuk Northern blot, ya. Ini dicek dulu konsentrasi RNA totalnya dengan panjang gelombang 260, kemudian diperkirakan berapa konsentrasinya, ya, dari kontrol tadi, kemudian 3 hari shading, 3 jam shading, 2 hari shading naungan, dan 3 hari gelap, dark, 2 hari gelap. Kemudian RNA-nya diukur. Kemudian ada yang menyimpang
terlalu jauh dari teman-temannya yang lain, ini perlu diulang tanya. Oke. Jadi ini dalam rangka mengecek ekspresi gen CAO ya dengan melakukan Northern blotting. Ya. Kalau Southern blotting untuk DNA, kalau Northern blotting itu untuk RNA. Nah ini hasil elektroforesis RT-PCR 3 genotipe kedelai pada beberapa perlakuan ICR dengan GSP-CAO. Saya tidak terlibat dalam hal ini, jadi saya tidak tahu penelitiannya sebenarnya seperti apa. Ya. Dan ini sama dengan yang tadi urutannya 1, 6, dan 11 itu adalah kontrol, 1 ceneng, 2 godek, 11 paritas atau galur ini. Ya. Dan yang kita lihat adalah ada 2 lokus di sini ya, 1 yang paling banyak, 2 tapi tidak terlalu jelas. Tapi di sini kelihatan ada yang garisnya tidak jelas ya, 3 itu apa? 2 hari dalam naungan pada ceneng ini tidak muncul. Ya. Kemudian ini juga ada lokus kedua di sini, tidak terlalu jelas, tapi ya ini renanya smear ya. Ini juga di nomor 7 ini 3 jam naungan ini juga sudah sedikit ekspresinya. Jadi kalau kita berbicara RNA, kita sudah berbicara ekspresi gen. Ya. Oke. Ya ini ada lokus lain lagi, tapi saya tidak yakin mana yang mau ditunjukkan oleh slide ini. Kalau yang ini semuanya ada ya, kecuali yang nomor 3 tadi, ceneng tadi ya. Dia tidak ada pada 3 jam. Bukan 2 hari dalam naungan. Sedangkan yang lain-lainnya ada 3 hari, 2 hari dalam gelap, dia malah ada begitu. Saya juga kurang paham ya. Kurang paham ini karena tidak membaca hasil penelitiannya dengan lengkap. Tapi ada perbedaan band dan ukurannya. Dalam hal ini ukurannya juga bisa menunjukkan copy gen yang terekspresi ya. Ekspresi gen, tapi pertanyaan asli tadi di sini bisa ditunjukkan ini paling banyak terekspresi gen itu, misalnya di sini godek nomor 8 itu 2 hari dalam naungan ya. Jadi dia mengekspresikan diri lebih tinggi, mungkin copy gennya lebih banyak di sini. Ini sedikit ada terekspresi nomor 9 itu 3 jam gelap, terekspresi lebih sedikit begitu. Jadi antara nomor 8 itu 2 hari naungan, dia ekspresinya tinggi, tapi 3 jam gelap saja dia sudah sangat sedikit begitu ya. Tapi 2 hari gelap dia naik lagi begitu ya. Saya belum paham juga, tapi yang jelas ada perbedaan ekspresi gen itu pada kondisi normal, kondisi ternaung, dan kondisi gelap. Nah ini mungkin lebih jelas gambarnya. Ini hasil ekspresi artifisial 3 genotipe kedelai pada beberapa perlakuan ICR dengan GSP CAO6. So ini CAO5 ya, ini gen yang berbeda. Ini jelas terlihat ini tidak ada ya. Dua lokusnya. Nomor 3 itu 2 hari dalam naungan, paritas ini tidak dapat mengekspresikan. Berarti mungkin dia tidak tahan gelap, tidak tahan naungan. Kemudian yang ini yang lebih parah secara keseluruhan ya. Nomor galur ini ya.
Kalau nomor 3 bandingannya dengan nomor berapa? Nomor 3 dengan nomor 13. Ini di sini ada sedikit yang lokus keduanya, tapi lokus pertamanya kosong sama sekali. Sedangkan Godek dia ada ya, Godek nomor 8 di sini misalnya malah terekspresi. Jadi kemungkinan besar Godek ini toleran naungan karena ekspresi gennya tetap ada dan tinggi pada kondisi 2 hari naungan. Bagaimana kalau 2 hari gelap? Nomor 10, dia 2 hari gelap tetap terekspresi gennya. Ya. Jadi mungkin ini tahan naungan, sedangkan galur ini tidak. Ya. Sedangkan ceneng juga mungkin tidak, karena di nomor 5 di 2 hari gelap dia juga ada bagian yang tidak terekspresi. Jadi kira-kira begitulah, mungkin didapat Godek ini sebagai potensial untuk tanaman yang bisa ditanam di bawah tegakan pohon lain, ya, karena tahan naungan. Gennya terekspresi cukup baik pada kondisi gelap ataupun kondisi naungan. Oke. Ini Norton, ya ini prosesnya ya. Elektroforesis, kemudian kalau gel yang kita gunakan hanya sebagian bisa dipotong saja. Kemudian ini tadi blotting tadi ya, jadi sangat sederhana dengan menumpuk paper towel, kertas tisu atau kertas merang juga bisa. Yang penting bisa menarik air secara kapiler ke atas. Kemudian pencucian. Nah ini ekspresi gen CAO tadi ya, kembali lagi. Ini pelabelan prop, sama dilabeli. Kemudian ini intensitas ekspresi gen RNA-nya ya. Kita kontrol cahaya penuh 3N 3 jam 50% naungan, 3G 3 jam gelap total. Ya. Jadi di sini hasilnya malah ceneng yang tinggi ekspresinya. Ya. Sedangkan dua yang lain ini apa tadi, Godek tadi udah kondisi naungan ataupun gelap, dia ekspresi gennya rendah. Kemudian galur baru ini justru lebih baik pada kondisi naungan ataupun gelap. Nah, tidak tahu saya yang mana nanti yang benar-benar toleran terhadap naungan. Ya. Kalau dari gambar ini yang terlihat bahwa potensial adalah galur ini. Ya. Tapi pada gambar sebelumnya yang potensial adalah yang Godek ini, pada gambar PCR, RT-PCR tadi. Ya. Ya, mungkin perlu dicari tulisan aslinya. Oke. Nah ini analisis jumlah kopi gen yang Mbak Asri tanyakan. Ya. Oke. Jadi DNA diseparasi tadi, ini molekul atau laddernya, kemudian diseparasi, demblot ke membran, kemudian dilabel, kemudian dibaca, dan di sini ditentukan kopi gennya tadi itu. Ya. Nah, ini Southern blot sudah dijelaskan sebenarnya, DNA genom didigest dengan enzim restriksi, DNA hasil digest diseparasi, kemudian DNA dalam gel ditransfer ke membran, fiksasi membran, hibridisasi, pelabelan prop, hibridisasi DNA, membran diinkubasi dalam open hibridisasi, pencucian membran, deteksi. Sama dengan yang di atas yang sudah kita jelaskan itu, tapi ini untuk menghitung jumlah kopi gen. Ini DNA genomiknya ya. Ini referensi sampel, volume dan lain-lain dicek. Ini enzim yang digunakan untuk
pemotongan DNA genomik itu, PMH1, ya, XRO, ini enzim-enzimnya bisa dicari. Kemudian dick labeling PCR, ini prosesnya ada dick labelingnya, ini bisa dibeli dalam paket ya. Ini cycle PCR-nya ya, 30 kali sekian, ini denaturasi awal, ini elongasi, ini final elongation, ini penyimpanannya 4 derajat Celcius. Ini genomik DNA-nya tadi. Nah, intinya kalau kita sudah dapat autoradiografi atau radiohasil radiografi atau dari dick labeling tadi, itu dilihat ekspresi atau besar kecilnya fragmen itu, Mbak. Ini di sini single copy yang kecil-kecil gini, kemudian yang besar mungkin lebih dari 1 ya. Apalagi yang besar ini ya. Tapi ini penentuan dengan begini adalah relatif ya. Jadi tidak kuantitatif 100%. Jadi kita menduga kalau ukurannya segini 1 kopi, ini 2 kopi dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ada pada ini ya. Lihat di sini ya. Nah, estimated number of OIDA, FSPT, and NPT2 genes in transgenic rice lines, transgenic lines from agro-mediated transformation, G transgenic lines from particle bombardment mediated transformation. Jadi dari komponen-komponen ini, besar kecilnya band ini ya, itu bisa diduga copy number-nya ya. Ini ada 3 lokus ya, misalnya di sini ada UIDA, HPT, kemudian ada NPT2 ya. Nah, mungkin yang UIDA itu yang paling bawah ini ya, yang A2, baris A2, dia besarannya ini kira-kira 3 kopi, sedangkan yang lain kecil-kecil 1 kopi ya. Kemudian lain A3 semuanya ada 2 kopi ya, kira-kira ini. Oke. Coba lihat yang rapat ini ya. A18 ya. Ini ada nomor A18 ya. Ini kan tebal-tebal sekali ini ya. Itu ternyata UIDA-nya ada 5 kopi, HPT-nya ada 5 kopi, NPT2-nya ada 5 kopi gen yang terekspresi. Jadi masing-masing besarnya band atau pita itu menentukan ekspresi ya. Jadi yang kecil ini misalnya di A6 ini ya. Ini semuanya 2 juga ya. Atau kita lihat gambar G yang B ini ya. G ini G berapa? Atau G yang awal aja G5. Nah, ini yang paling atas itu atau yang tengah ya, yang tengah itu paling besar bandnya itu ada 8 kopi gen ya. Sedangkan sisanya 4, kira-kira setengah dari yang sebelum yang HPT1 ini ya. Nah, ini juga menunjukkan membandingkan yang satu berbasis agrobakterium, kopinya rata-rata tidak terlalu tinggi dibandingkan kopi number pada particle bombardment ya. Jadi transgenik dengan gene gun menghasilkan kopi gen yang lebih banyak ya. Di sini ada sampai 8 kopi yang paling banyak. Kemudian G28
ada ini 6 kopi UID-nya ya. Bukan UID ya UIDE ya. 8 kopi. Ya, jadi begitu Mbak Asri. Jadi kopi number itu bisa dilihat dari apa tadi Southern Blot ya, dari hasil besar kecilnya band pada masing-masing lokus itu. Ini dan mungkin lokusnya tidak sama jaraknya, mungkin ini tidak terhibridisasi atau hibridisasinya kecil ya, menghasilkan apa namanya ukuran DNA yang kecil, tapi sehingga bergerak lebih jauh dari sumurannya di atas ini karena dia kecil bergerak lebih jauh, tapi dia besar ukurannya ya. Jadi molekulnya itu kecil tapi banyak begitu ya, sehingga menghasilkan pita yang besar. Nah ini mungkin sama A2 dengan A3 ini kira-kira UID juga ini, tapi UID-nya kecil ukurannya, tapi UID-nya besar. Ya. Ukuran molekulnya itu, panjang DNA-nya itu. Di sini panjang DNA-nya lebih pendek, tapi dia tetap banyak gitu jumlah molekulnya. Ya. Jadi ada jumlah molekul, ada panjang molekul ya. Panjang molekul atau artinya bobot molekul menentukan dia jauh dekatnya bergerak dari titik awal, dari well-nya, dari sumurnya. Tebal tipisnya pita menentukan jumlah molekul kita, ya, jumlah molekulnya itu. Artinya kalau ini DNA menentukan banyaknya kopi DNA itu atau kopi gen itu. Nah, mudah-mudahan dengan ini terjelaskan apa yang ditanyakan Mbak Asri ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Waktunya sudah habis, hasil ini bisa dilihat nanti dibaca saja. Oke, terima kasih. Saya stop share dulu dan saya ingin dilakukan post quiz ya, post test. Saya inikan dulu ya.